Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayah dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan nomor 5, yaitu membuat data inventory, di mana di sana tuh terdapat menu tambah barang. Nah, menu tambah barang, tampilkan barang, kemudian hapus barang. Oke. Pertama-tama itu tentunya kita mulai tadi dengan header IOStream, kemudian header string, using namespace std. Kemudian buat struct-nya itu, di sini saya buat struct-nya itu barang, yang di dalamnya itu ada nama dengan nama, kode yang bertipe data string, kemudian integer stock, ada harga yang bertipe float, kemudian total harga juga float. Kemudian barang ini struct barang saya inisialisasikan sebagai inventaris dengan array 100, sebanyak 100. Nah, selanjutnya di sini jumlah barang, karena jumlah barangnya itu awalnya itu 0, maka di sini menginisialisasikan jumlah barangnya itu 0. Masuk ke fungsi main-nya. Nah, di sini di fungsi main mendeklarasikan variabel pilihan. Nah, kemudian di sini ada do yang terhubung ke while. Di dalam do ini ada, nah sini hanya untuk hiasan saja yang ini. Nah, di sini akan menampilkan, mensiotkan menu-menu yang ada, yaitu ada tambah barang. Jika pilihannya satu, kemudian menampilkan barang, kemudian menghapus barang, dan juga keluar. Nah, di sini ada pilih menu yang akan disimpan ke variabel pilihan. Nah, di sini tidak lupa menggunakan sin ignore untuk. Nah, di sini switch atau pilihan untuk memilih menu-menu yang ada. Nah, di sini jika case-nya itu atau pilihannya itu satu, maka dia akan memanggil prosedur tambah barang. Kemudian jika case-nya itu dua, maka dia akan memanggil prosedur tampilkan barang. Kemudian jika case-nya 3, akan memanggil prosedur hapus barang. Kemudian jika pilihannya 4 itu, maka dia akan langsung men-coutkan program selesai, kemudian break. Nah, karena dia sudah 4, maka dia itu akan program selesai. Nah, di sini kan jika syarat while-nya itu codingan ini terus berlanjut, yaitu jika pilihannya itu tidak sama dengan 4. Oke, pertama-tama di sini jika case-nya 1 dulu, kita akan masuk ke tambah barang. Nah, di tambah barang di sini ada void atau prosedur. Nah, di sini ada cout. Ini untuk sebagai tambahan saja. Misalnya di sini tambah barang ke jumlah barang plus 1. Nah, di sini diminta di sini mensiarkan nama barang yang disimpan ke inventaris, nama barang di struct nama. Kemudian kita diminta diinput untuk menginputkan kode barang, jumlah stok, dan harga satuan. Di sini juga menggunakan sin ignore. Nah, kemudian di sini reinventaris sepanjang jumlah barang, total harga itu sama dengan hitung total. Hitung total ini sini dia akan memanggil fungsi hitung total. Nah, yang ini. Nah, jadi inventaris dengan array jumlah barang ini yang disimpan ke total harga akan menyimpan hasil dari proses fungsi. Nah, di sini ada tipe data itu float, hitung total, dengan variabel parameternya di sini ada stok, kemudian harga. Kemudian program di bagian fungsi ini dia akan mengembalikan nilai stok dikalikan dengan harga. Oke. Lanjut ke, nah di sini ada prosedur tampilkan barang. Nah, di sini tampilkan barang, prosedur. Nah, di sini program menggunakan perulangan untuk menampilkan barangnya, yaitu untuk i sama dengan 0, kemudian i kecil dari jumlah barang, kemudian i plus plus, maka dia akan mencetak nama barang diikuti dengan inventaris ke i nama, kemudian inline, kode, stok, harga, kemudian total harga.
total harga yang didapat dari pemanggilan proses fungsi yang tadi. Oke, lanjut ke, nah di sini ada hapus barang. Di hapus barang ini, di prosedur hapus barang ini, pertama-tama itu deklarasikan dulu string kode, kemudian kita diminta untuk memasukkan kode barang yang ingin dihapus. Kemudian indeks di sini sama dengan -1. Nah, jadi untuk di sini ada perulangan untuk i sama dengan 0, untuk i kecil dari jumlah barang pada i plus plus. Jika inventaris ke i kode sama dengan kode, maka indeksnya itu sama dengan i atau 0. Kemudian langsung break. Jika tidak, apakah indeks sama dengan -1? Jika iya, maka barang tidak ditemukan. Kemudian return ini artinya kembali, tanpa kembali namun tidak mengembalikan nilai apa-apa. Kemudian di sini ada for lagi untuk i sama dengan indeksnya tadi -1, i kecil dari jumlah barang dikurang 1, kemudian i plus plus. Inventaris i sama dengan inventaris i plus 1, kemudian jumlah barang dikurangi 1. Kemudian sini jika barangnya itu berhasil dihapus, maka akan mencatat berhasil dihapus. Oke. Flowchartnya, nah pertama itu ada fungsi main-nya dulu. Di fungsi main ada mulai, pengulangan pilihan. Nah, di sini ada switch atau pilihan. Jika case-nya 1 akan memanggil fungsi prosedur tambah barang. Jika case-nya 2 memanggil prosedur tampilkan barang. Jika case-nya 3 akan menghapus barang. Kemudian jika case-nya 4 akan berakhir. Dari case yang pilihan ini, kalau dia tidak sama dengan 3, dia akan masuk ke while, lalu mengulang lagi ke pilihan. Selanjutnya di sini ada prosedur void tambah barang. Nah, di sini ada start, ada mulai, kemudian di sini kita diminta input nama, kode, stok, kemudian harga. Kemudian di sini diproses lagi inventaris jumlah barang. Ini untuk menghitung harganya, harga total barang ini, barang yang diinput. Kemudian jumlah barang plus plus. Ini untuk tambah barang. Oke, benar. Tampilkan barang, peluang barang di sini mulai i sama dengan 0 itu jumlah barang. Kemudian sini tampilkan nama, kode, stok, harga, kemudian total harga, kemudian program selesai. Nah, sini ada untuk fungsi hitung totalnya, langsung saja di sini mulai, kemudian kembalikan nilai stok dikali harga, kemudian selesai. Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.